Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan bersemangat ya nak ya. Oke, hari ini kita berjumpa di Keputrian 2 SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini tema kita adalah hikmah berkurban. Mari sama-sama nak kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji ya Allah yang hari ini di mana banyak orang sudah terpapar Covid. Alhamdulillah kita masih termasuk yang bisa dikasih kesehatan oleh Allah. Ini adalah nikmat untuk bisa beramal soleh lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita masih mendengar ya ada tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang terkena. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan syahid bagi keluarga kita yang sudah meninggal karena terpapar Covid ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan imun kita yang kuat untuk menghadapi wabah ini. Semoga Allah melindungi wabah ini dari kita dan keluarga kita ya nak ya. Dan Allah melindungi umat Islam. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang siap menghadapi masa keemasan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam juga kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda Rasul nanti memberikan syafaat kita di mana hari tidak ada pertolongan lagi karena kita sudah stop beramal soleh. Maka syafaat baginda Nabi lah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita berselawat pada hari Jumat ini, baginda Nabi memberikan syafaat kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Soleha, hari ini hikmah berkurban. Kemarin baru saja berkurban ya. Lihat di lapangan bagaimana cara berkurban. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu kalian. Ya. Memberikan semangat kepada kita. Yuk kita bahas ya. Ada apa di sini? Oke. Yang pertama, mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Nah, ternyata dalam kegiatan berkurban ini kita sedang mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Gimana seorang nabi ini menjadi seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi diberi keutamaan menjadi seorang nabi. Ya. Kita mendengar kisahnya di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 110 ini ya nak ya. Di antaranya apa? Yaitu yang artinya, ini Ibu bahas, nanti kalian kaji lagi ya dalam surat 120 sampai ayat 107. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, berkata, anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka gimana pendapatmu? Di kalimat bahasa Indonesianya ya, maka pikirkanlah pendapatmu. Tapi bahasa yang ringannya, gimana nak? Menurut pendapatmu, begini nih ayah. Ayah disuruh menyembelih kamu bermimpi. Dan ini mimpi nggak cuma sekali nak, 3 kali. Ini perintah Allah, gimana menurut pendapatmu? Apa jawaban sang anak yang soleh juga? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kamu panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam kehidupan kenyataan ini, nah, ternyata ketika orang tua bertanya, nah, begini nih, ayah kepingin Allah perintahkan kamu supaya taat. Kamu belajar nak, belajar Al-Quran ya nak, patuh ya nak ya. Menurut kamu bagaimana nak? Ketika ayah sudah capek-capek kerja, sekarang kamu belajar, ayah, bunda, inginnya kalian semangat. Maka jawaban seanak yang soleh harusnya bagaimana? Siap ayah, siap bunda. Aku akan jadi anak yang semangat belajar. Aku tidak akan pernah meninggalkan tugas-tugas. Karena aku tahu ini perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, dalam hadis Nabi,
Nah, ternyata menuntut ilmu itu kewajiban. Makanya orang tua bela-belain ya nak ya, bekerja keras, cari duit, supaya anaknya bisa sekolah. Ada sekolah negeri bisa gratis, tapi ternyata sekarang Allah kasih rezeki, kasih inspirasi buat orang tua kalian, sekolah swasta saja. Tapi berharap kalian mengenal agama, yang ada kajian agamanya, sehingga kalian mengenal agama. Si anak taat, ya saatnya keputiran dengerin, keputiran untuk tambah ilmu. Saatnya mengerjakan tugas Al-Quran, semangat belajar Al-Quran. Karena ini aku dikasih kesempatan, gak semua sekolah SMP bisa bertemu dengan Al-Quran, bisa membersamai Al-Quran. Saat ini aku bersamai Al-Quran, belajar IPA, tapi semakin mengenal aku anggota-anggota tubuh manusia, yang semakin aku merasa kagum dengan rohku. Ya, hitungan-hitungan angka, yang ternyata di Islam pun banyak hitungan-hitungan angka ganjil yang ternyata Allah suka dengan yang ganjil. Makanya kita diperintahkan apa nak? Sholat witir dulu setiap hari, usahakan sebelum tidur. Nah, nanti kita kaji ya. Ini mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Dan ini pun memberikan inspirasi kepada kita bahwa orang tua kita bertanya bagaimana pendapatmu nak ketika harus menuntut ilmu dengan semangat. Kita jawab siap, ya. Jangan semangat, ayo kita bercapek-capek lawan ngantuk, lawan rasa lelah, lawan rasa nggak enak, nggak nyaman ya nak ya, pengennya main terus. Tapi kita sisihkan dulu, ada waktu bermain, ada waktu belajar. Nah, ini semata-mata membuat ketaatan kita kepada Allah dengan rangka menuntut ilmu sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad, bahwa kewajiban umat Islam yaitu menuntut ilmu. Bahkan pada suatu kisah ya nak ya, ada seorang yang suka tidur. Orang itu sedang tidur tapi dia ahli ilmu. Dan ada orang lagi yang satu ahli ibadah. Ternyata yang paling dimenangkan adalah si ahli ilmu ini. Kenapa? Karena dia ketika beribadah, dia berjalan ibadahnya ini, menjalankan ibadah sesuai dengan ilmunya. Sedangkan si ahli ibadah, ada ahli ibadah yang hanya ibadah saja tapi dia tidak dengan ilmunya. Dia pikir ibadahku terus perbanyak saja. Hak matanya tidak diberikan, waktunya istirahat tidur nggak dikasih istirahat tidur, maunya ibadah aja. Nah, ini juga tidak baik ya, tidak menempatkan pada porsinya. Karena mata pun punya hak untuk dipejamkan. Karena Allah senantiasa juga mengatakan apa? Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Laila itu bahwa malam itu sebagai pakaian. Pakaian untuk apa nak? Pakaian untuk apa? Pakaian itu berfungsi untuk menutupi. Jadi malam itu kita ditutup untuk tidak banyak bergerak ya. Bergerak apa? Bergerak beraktivitas ya. Kalau bisa jangan malam-malam ya. Tapi malam juga jangan kebanyakan tidurnya ya. Siang untuk bekerja, menuntut ilmu ya. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan siang itu untuk mencari pekerjaan. Ada orang yang bekerja, ada orang yang menuntut ilmu dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama ya nak ya. Hikmah yang pertama tentang berkurban. Yang kedua itu meraih ketakwaan. Apa yang ingin kita raih dalam ibadah kurban ini bukanlah persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mendapatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi bukan semata-mata ngasih daging, ngasih darah ini adalah persembahan, bukan sebuah persembahan ini ya nak ya, tetapi ketakwaan kita dalam rangka takutnya kita kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah. Punya harta berlebih, alhamdulillah. Tapi kita usahakan untuk apa? Ketika ada perintah berkurban, yuk sisihkan. Ketika punya uang lebih. Boleh jadi ada suatu kisah ya nak ya, dulu pernah dengar nggak? Di berita ada seorang pengemis bisa berkurban lantaran dia sering mengumpulkan duitnya 1.000 setiap hari dari hasil apa? Bukan mengemis ya, maaf ibu salah, ibu ralat. Bukan mengemis, tetapi mengumpulkan sampah. Mengumpulkan sampah, lalu sampahnya di apa? Lalu sampahnya di apa?
lalu sampahnya loak ya, diloakan. Hasil loakannya itu dikumpulkan sehingga menjadi hasilnya buat berkurban. Subhanallah, ini anak ya. Oke, selanjutnya yaitu hikmah berkurban sebagai syiar Islam. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya. Dan berilah makan orang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 36. Jadi kaji lagi ya nak ya. Ternyata berkurban ini sebagai syiar Islam. Mau berkurban aja, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ketika kita berkurban, kita masih mengesahkan Allah. Bahwa berkurban ini semata-mata dagingnya nanti bukan cuma untuk dipersembahkan untuk persembahan sebagaimana orang yang memberi persembahan untuk pemujaan, tetapi ini dibagikan pada apalagi saat ini masa pandemi ya. Pandemi datang, tetapi dengan adanya syiar Islam ini, dengan berkurban, subhanallah, semua orang yang ada yang setahun nggak pernah ketemu daging, pada saat Idul Adha ini bertemu dengan daging, subhanallah, semuanya mendapatkan. Makanya sebagai seorang panitia harus berusaha ya nak ya, berusaha apa? Berusaha dengan amanah, karena ini adalah perintah Allah. Makan daging semuanya ya bagi orang-orang yang tidak pernah makan daging, jadi makan daging. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, banyak rezekinya, dan bisa semangat kita ya nak ya. Ketika memiliki rezeki yang lebih yang cukup, kita bisa berkurban insya Allah di tahun depan ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleha, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk kita ya nak ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.